Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka. Pada hari ini kita akan mempelajari materi PPKN ke-8 tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendirian negara. Materi lengkapnya saya share di Classroom, silakan download masing-masing ya. Di sini materi saya akan hanya meringkas apa yang ada di materi lengkap ya, ringkasannya saja. Baiklah, sebelum memulai di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai sejarah itu, sejarah Republik Indonesia, sejarah berdirinya negara kita. Sebelumnya pada zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, secara geologi wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo, Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Selanjutnya, perjuangan para pendiri negara. Ada 2 tokoh yang kita kenal dan merupakan presiden pertama dan wakil presiden pertama. Yang pertama Insinyur Soekarno yang merupakan sebagai pendiri negara. Yang kedua Muhammad Atta merupakan wakil sebagai organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Nah, perjuangan beliau ini merupakan semangat kebangsaan yang kuat untuk berjuang merebut kemerdekaan, sehingga Insinyur Soekarno sampai berkorban untuk dipenjara ya. Nah, bentuk semangat mereka ini dan komitmen kebangsaan ditunjukkan pendiri negara. Adanya semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jadi para pendiri negara itu bersemangat berjuang ya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sedangkan pelajar bersemangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi kalian itu tugasnya itu semangatnya hanya untuk belajar. Gunanya untuk apa? Untuk generasi berikutnya, menyongsong masa depan bangsa Indonesia. Apabila kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Silakan baca di bukunya, ada nilai-nilai itu, ada 17 ya. Nilai patriotisme dan sebagainya itu silakan di download di Play Store. Nah, apalagi yang harus kita pelajari? Periodisasinya ya. Ada 4 periode. Periode pertama itu masa sebelum pergerakan nasional. Periode kedua masa pergerakan nasional. Periode ketiga masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Dan periode keempat masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Inilah periode mulai dari awalnya sebelum pergerakan nasional sampai sekarang. Jadi kalau sekarang kita masa perjuangan mengisi kemerdekaan ya. Apa itu kesatuan? Itu dapat dibagi dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Nah, satu kesatuan politik ini adalah sebagai satu kesatuan politik NKRI meletakkan Pancasila. Yang intinya Pancasila merupakan sebagai dasar negara atau ideologi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
baik dari luar maupun dari dalam negeri, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, jadi bangsa Indonesia merasa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Nah, jadi satu kesatuan seluruh Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Nah, itu maksud dari satu kesatuan politik. Kemudian satu kesatuan wilayah. Apa saja satu kesatuan wilayah? Yaitu merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke yang merupakan mutlak, ya, wadah atau ruang hidup yang merupakan milik seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadikan modal, ya, sebagai milik bersama bangsa, terdiri dari macam suku, pulau, agama, ras, kepercayaan, bahasa, dan sebagainya. Itu merupakan satu kesatuan wilayah. Selanjutnya, yang ketiga tadi mengenai Indonesia sebagai satuan kesatuan pertahanan dan keamanan. Apa ketahanan dan pertahanan keamanan? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Kalau kita pelajari di konstitusi, di Undang-Undang Dasar, itu ada di dalam pasal 30, ya, ayat 1, warga negara memiliki hak kewajiban bersama. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jadi ancaman seluruhnya itu tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada kesatuan ekonomi. Jadi kekayaan wilayah negara Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Nah, itu kesatuan ekonomi. Kemudian terakhir baru kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruh adalah satu kehidupan. Bangsa Indonesia merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, cinta tanah air, harus oke cinta tanah airnya, ya. Kemudian apa saja lagi? Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan, harus oke juga. Yang ini toleransi antar umat beragama, antar suku, antar bangsa. Kemudian yang ketiga, harus rela berkorban. Rela berkorban itu ada patriotisme, nasionalisme, ya, cinta tanah air tadi, rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat itu budayanya budaya NKRI, tidak budaya luar, tapi budayanya budaya NKRI, budaya Indonesia lah yang kita pakai. Selanjutnya terakhir itu sikap kita harus menunjukkan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kesatuan Republik Indonesia. Itu saja, cukup, sekian dan terima kasih.